Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu. Perkenalkan, saya Kakak nama Dila Zahra, ahli gizi yang sedang bertugas di rumah sakit ini. Silakan duduk Bu. Masih Bu. Iya. Mohon maaf kalau boleh tahu dengan ibu siapa ya? Bu Eni Bu. Bu Eni. Tahu Ibu Eni kesini ada keperluan apa ya? Begini Bu, saya kesini disuruh sama dokter Bu. Saya dirujuk ke sini untuk berkonsultasi dengan ahli gizi di rumah sakit ini Bu. Kalau boleh saya boleh lihat hasil rujukannya. Boleh Bu. Terkait hasil rujukan Bu, Ibu ini di sini tekanan darahnya 180/90, berarti tinggi ya Bu. Terus kolesterol dan LDL-nya juga tinggi, ADL-nya juga rendah. Sebelumnya apakah Ibu bersedia untuk bekerja sama dalam konsumsi ini Bu? Sedia Bu. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mengukur berat badan tinggi badan? Sudah Bu, kemarin, baru kemarin. Oh iya. Saya lihat dulu ya Bu, berdasarkan data yang ada. Berdasarkan data yang ada Bu, berat badan Ibu 79 kg, tinggi badannya 155 cm. Berdasarkan tinggi badan dan berat badan Ibu ini tergolong ke dalam berat badannya yang berlebih, yaitu obesitas. Ya. Oh seperti itu ya Bu. Kalau obesitas itu berbahaya ya Bu? Iya Ibu, ini kelebihan berat badan dapat mengganggu kesehatan Ibu, termasuk tekanan darah tinggi tadi yang Ibu alami sekarang. Semakin beratnya status gizi Ibu bisa beresiko terkena penyakit jantung sama penyakit stroke juga ya Bu. Ya sih Bu, akhir-akhir ini saya juga sering ngerasa pusing sama suka cepat capek gitu ya. Iya, seperti itu kalau misalnya beresiko bisa beresiko tadi jadi kolesterol sama penyakit stroke tadi. Tahu Ibu kan kerjaannya apa ya Bu? Saya pedagang baju di Tamrin Bu. Oh, dekat dari sini berarti Bu. Iya Bu. Biasanya Ibu jualan jam berapa ya? Biasanya Bu, saya buka toko itu dari jam 8 pagi dan di jam 5 sore udah tutup tokonya. Oh, berarti 10 jam ya Bu. Ibu di rumah tinggal dengan siapa ya? Saya di rumah tinggal sama suami saya dan 2 anak saya yang sudah sekolah. Oh, begitu ya Bu. Saya memberikan beberapa pertanyaan mengenai kebiasaan Ibu sehari agar saya tahu apa saja yang Ibu konsumsi selama beberapa hari yang lalu. Kemarin Ibu bangun kira-kira jam berapa ya? Jam 4:30. Oh, setelah Ibu bangun, apakah Ibu ada mengkonsumsi sesuatu? Tidak. Setelah Ibu bangun kemarin, apakah Ibu ada mengkonsumsi sesuatu? Iya Bu, saya setelah bangun kemarin saya sarapan nasi, ya. Terus ayam goreng, ya. Sayur asam sama es teh manis. Oh iya. Cuma 2 sendok kecil. Oh, 2 sendok kecil. Kira-kira 2 sendoknya semana ya Bu? Yang ini atau yang ini? Yang ini. Oh ya Bu. Untuk ayam gorengnya, Ibu kira-kira makan berapa potong? 2 potong. Oh 2 potong. Kira-kira 2 potongnya yang mana ya Bu? Yang atas atau yang bawah? Ini Bu, paha sama sayur Bu. Oh, paha sama sayur. Iya. Berapa mangkok ya untuk kemarin? Kemarin sekitar 1 mangkok Bu. Oh 1 mangkok. 1 mangkoknya yang mana ya Bu? Yang ini atau yang ini? Oh yang di kanan Bu. Oh iya. Iya itu. Untuk teh manisnya Ibu minum berapa banyak ya? 1 gelas. Oh 1 gelas. Untuk 1 gelasnya gelas yang ini atau yang ini? Yang nomor 2 betul. Ibu memakai berapa sendok makan? 2 sendok makan Bu. 2 sendok makan. Ada lagi yang selain air teh? Ada Bu, minum air putih 1 botol aqua Bu. Artinya adakah Ibu makan sesuatu lagi di jam 10 atau jam berapa itu? Ada Bu, sepertinya di jam 10 soalnya suami saya bawa kolak pisang Bu. Wah, kolak pisang. Itu Ibu kira-kira makannya seberapa banyak Bu? Kira-kira 1 mangkok Bu. Oh 1 mangkok. Mangkoknya sama yang seperti tadi atau beda lagi? Beda Bu. Oh beda ya. Yang seperti ini atau yang ini Bu? Yang di tengah. Oh yang di tengah. 3. Baik Bu, untuk selanjutnya apakah Ibu ada membeli sesuatu lagi atau gimana? Ada Bu, saya makan itu Bu, tempe mendoan Bu. Oh tempe mendoan, nah itu kira-kira berapa banyak? 3 biji Bu. Oh 3 biji. Untuk tempenya kita lihat sebesar ini, ukurannya lebih tebal, tipis atau gimana? Seukuran itu Bu, tapi agak lebih tipis Bu. Oh iya. Terus Ibu ada minum sesuatu nggak habis makan tempe mendoan itu? Iya Bu, air putih Bu. Oh air putih, itu kira-kira seberapa banyak Bu? 1 botol aqua Bu. Oh 1 botol aqua. Untuk makan siang Ibu kira-kira di jam berapa ya Bu? Kemarin di jam 1:30 kira-kira Bu. Oh, kira-kira itu makan apa? Itu Bu. Iya kemarin itu kan ada acara akikahan di rumah saudara jauh saya, jadi saya makan di situ Bu.
Kalau boleh saya tahu, ibu makan apa aja ya? Di situ saya makan nasi, Nah, gulai kambing, ya. sama sop kikil, terus ada lalapannya juga bu, terus sama es teh manis juga. Wah, untuk nasinya kira-kira ibu berapa banyak yang mengkonsumsinya? Sama seperti tadi kemarin pagi bu, yaitu 2 centong. Oh, 2 centong nasi. Untuk gulai kambing sama sop kikilnya itu kira-kira ibu berapa banyak makan? Masing-masing 1 mangkok. Mangkoknya sama yang seperti Ya sama itu, sama kayak yang tadi. Oh, sama berarti. Kalau untuk lalapannya bu, ibu makan apa aja? Itu saya makan kemangi bu. Kemanginya itu kira-kira berapa banyak ya? 5 sendok makan. Oh, 5 sendok makan. Habis itu ibu ada mengkonsumsi teh manis tadi kan? Kira-kira teh manisnya itu berapa gelas? Gelasnya juga gelas yang tadi? Iya sama. Iya 1 gelas bu. Saya langsung bikin 1 gelas terus selesai sama kayak makan yang pagi kemarin. Terus ibu ada makan lagi tidak di jam 4 atau jam 5 itu? Ada bu. Kira-kira Jam setengah 5. Oh, jam setengah 5. Kira-kira ibu makan apa itu ya? Saya makan sop buah bu. Oh, sop buah. Sop buah sama crackers. Oh, crackers. Itu masing-masing berapa banyak? Kalau sop buahnya 1 gelas. Nah, kalau crackersnya sekitar 4 sampai 5 biji. Oh, 5 biji. Di dalam sop buah itu kira-kira ada apa aja bu? Ada buah naga, Ya. terus ada alpukat, terus sama ada apelnya juga. Oh, iya. Untuk makan malam, kira-kira ibu mengkonsumsi apa aja? Saya konsumsi apa ya makan malam itu? Oh iya bu, itu mie goreng babat. Iya. Kalau untuk minumnya ada? Sama minumnya itu bu jus alpukat. Oh, jus alpukat. Oh, iya. Oke, baiklah bu. Saya akan mengulangi apa aja yang ibu konsumsi di hari yang kemarin, mulai dari bangun ke pagi sampai ke pagi tadi. Baiklah, kemarin ibu baru bangun jam setengah 5. Ibu sarapan dengan 2 centong nasi, ayam goreng 2 potong, sayur asam 1 mangkok, dan teh manis 1 gelas. Benar kan bu? Iya benar. Oh, ya. Kemudian di jam 10 pagi ibu makan kolak pisang 1 mangkok dan teh mendoan 3 buah. Kemudian ibu makan siang nasi 2 centong, gulai kambing 1 mangkok, sop kikil 1 mangkok. Kemudian di jam 10 pagi ibu makan kolak pisang 1 mangkok, terus tempe mendoan 3 buah. Kemudian ibu makan siang nasi 2 centong, gulai kambing 1 mangkok, sop kikil 1 mangkok, lalapan daun kemangi, dan teh manis 1 gelas. Benar kan? Benar. Terus di jam setengah 5 ibu makan sebuah dan 5 buah cracker, dan kemudian ibu makan malam dengan mie goreng dan jus alpukat. Itu ada yang terlupa tidak bu? Atau ada tambahan makanan lain? Saya rasa enggak bu. Udah. Yang saya lihat dari kadar kolesterol tinggi, terus LDL-nya juga tinggi, dan HDL-nya rendah, ibu tuh dalam pemilihan makanannya tuh kurang sehat. Terus ibu juga sering mengkonsumsi yang santan-santan gitu. Nah, yang lebih obesitas itu saya lihat dari indeks massa tubuhnya, ibu dikategorikan dalam obesitas atau kelebihan berat badan. Dan saya lihat dari hasil makan kemarin, ibu suka makan makanan yang berlemak dan bersantan, dan juga makanan yang manis. Setelah saya perhitungkan, hasil asupan ibu sehari kemarin, kalori dan lemak yang ibu makan berlebih dari kebutuhan yang ibu seharusnya. Ibu juga kurang melakukan aktivitas fisik, karena cuma duduk jaga toko aja. Terus ibu juga akan mengakibatkan penyakit yang tadi. Kalau ibu bersedia, ibu harus siap berkomitmen untuk melaksanakan diet yang nanti akan kita bahas kan bu. Iya bu, saya bersedia bu. Karena saya tidak mau sakit bu, tidak mau sakit saya itu makin parah gitu bu. Apa sih yang harus saya lakukan bu? Iya bu, ibu hanya perlu mengikuti diet yang sudah saya anjurkan. Baiklah bu, ini saya perlihatkan leaflet yang ada untuk cara mencegah obesitas atau kegemukan yang ibu alami sekarang. Ini bu. Oh iya bu, di sini saya memiliki kendala bu. Kalau untuk olahraga saya masih agak berat bu, tidak bisa bu. Iya bu. Untuk itu tidak susah kok bu, kalau misalnya ibu lakukan dengan perlahan pasti ibu bisa. Ibu mulai dari hal-hal yang kecil, seperti sebelum berangkat ke pasar ibu jalan dulu, jalan pagi, keliling rumah minimal 30 menit lah bu. Terus minggu pertama ibu lakukan 3 kali, terus di minggu yang kedua ibu coba lakukan 2 kali dalam waktu 30 menit itu. Kalau ibu misalnya ibu berkomitmen dan melaksanakan diet dengan baik, maka penyembuhan penyakit ibu bisa lebih cepat dan ibu bisa segera menurunkan berat badan ibu. Begitu ya bu. Baik bu, saya akan usahakan bu. Baik bu, untuk konseling selanjutnya kita rencanakan 2 minggu ke depan, dan proses konseling ini kita selesaikan sampai di sini. Sampai ketemu di 2 minggu ke depan. Terima kasih bu. Ya bu.